melihat Omnibus Law Cipta Kerja ini sebagai positif katalis ya. Kita sudah melihat plan dari Omnibus Law ini sejak bulan Oktober 2019. Sebenarnya itu Oktober 2019 hingga Februari 2020, sentimen di market tuh sangat positif ya. Orang melihat bahwa ternyata ada satu big policy reform untuk meningkatkan FDI masuk ke Indonesia, tapi disayangkan dikarenakan COVID semuanya delay, kan. Tapi kita melihat bahwa ternyata in the middle of the pandemic, meskipun kita belum selesai, ternyata berhasil disahkan di tanggal 5 Oktober. Jadi saya rasa ini menjadi light at the end of the tunnel, di mana kondisi Indonesia masih belum pulih dari COVID pandemi, tapi ternyata ada katalis baru, Omnibus Law Cipta Kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan yang paling penting adalah membawa investasi untuk masuk ke negara kita. Oke, momentumnya tepat nggak sih Pak kalau misalnya dikaitkan dengan saat ini tekanan pandemi dan ekspektasi untuk pemulihan ekonomi? Saya rasa momentum tepat atau tidak itu relatif, tapi kita melihatnya adalah the sooner the better ya sebenarnya. Karena kalau kita melihat ini rasio yang biasa kita pantau, FDI as a percentage of GDP. Jadi foreign direct investment sebagai presentasi dari PDB kita. Itu di tahun 2019 kita Indonesia kira-kira 2%. Rata-rata 5 tahun terakhir sebelum 2019 adalah 1,5%. Jadi FDI yang masuk ke Indonesia itu kecil, hanya kisaran 1,5 sampai 2% dari GDP. Sedangkan kalau kita ngelihat tetangga kita nih, misalnya Vietnam, itu sekarang kisarannya 6 sampai 7%. Jadi Indonesia ini butuh untuk menutup gap tersebut. Bagaimana bisa meningkatkan rasio FDI as a percentage of GDP. Salah satu caranya adalah melalui Omnibus Law. Jadi kalau yang tadinya misalnya ada undang-undang tenaga kerja yang dibandingkan dengan negara lain, Indonesia misalnya kalah bersaing. Dari segi perpajakan kita masih lebih tinggi. Dari segi ease of doing business kita masih kalah. Nah ini semua harapannya dengan Omnibus Law bisa diperbaiki agar investor-investor asing yang tadinya mikir, oh saya mau bikin pabrik di Thailand, di Vietnam aja, sekarang bisa melihat Indonesia sebagai destinasi baru mereka. Karena dari segi kita melihatnya adalah Indonesia ini mau masuk ke race to become Asia's next manufacturing hub. Kita tahu bahwa the title of Asia's manufacturing hub ini dipegang oleh China ya, sejak mereka buka ekonominya tahun 2005 dan ke depannya. Tapi satu dekade terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir, itu banyak sekali negara-negara lain yang juga mau menjadi part of the Asia Manufacturing Hub. Seperti contohnya Vietnam dan Thailand, dan juga India. Kita tahu slogan mereka tuh Make in India, versus kalau di China kan udah ada Made in China ya. Nah ini juga kita melihatnya Indonesia mau untuk berpartisipasi untuk masuk terhadap race tersebut, agar harapannya bisa menambahkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.